Halo guys, selamat datang di YouTube channelku. Panas banget. Oke, jadi kali ini aku mau cerita ke kalian tentang perjuanganku melawan jerawat, guys. Jadi aku kan jerawatan udah dari SMP nih ya. Waktu itu ceritanya waktu SMP kelas 3 itu aku mulai muncul jerawatan dikit-dikit. Soalnya aku kan sembunyi-sembunyi nih dari orang tuaku beli obat lagi beli sabun cuci muka. Nah, pada suatu ketika aku tuh keliru belinya, jadi aku beli yang varian lain gitu. Nggak niat, emang keliru karena wadahnya hampir sama. Terus habis itu jerawatan deh langsung banyak banget, ya ampun, malu banget. Terus waktu itu aku panik dong ya, terus langsung beli sabun cuci muka yang awal lagi gitu, tapi tetap aja nggak bisa ngilangin jerawat itu. Terus nggak tahu deh, ini waktu SMP kelas 3 ini muncul jerawat ini emang karena suatu alasan aku ganti sabun cuci muka itu, atau karena emang lagi puber aja. Soalnya tuh emang orang tuaku tuh dulu nggak ngebolehin pakai sabun cuci muka gitu. Apa sih maksudnya, gini, apa sih cuci muka nggak perlu gitu, maksudnya kan ya masih kecil gitu ya mungkin, atau karena emang nggak ada uang aja gitu. Tapi aku tetep tuh nyisihin uang buat beli sabun cuci muka, dan akhirnya kayak gitu deh. Terus pas aku udah balik ke sabun cuci muka yang lama nih, tapi kan tetap kayak gitu dong. Ya udah, aku menerima apa adanya. Sampai guruku tuh juga nanyain, loh Novia kenapa wajahnya kok gitu. Nggak tahu bu, haha, aku gitu aja sih. Terus berlangsung sampai SMA nih malah makin parah. Sampai ini banyak banget, di sini banyak banget, di hidung. Oh ya, ini aku mau, oh iya, aku tuh nggak punya foto waktu zaman aku SMP, karena kok SMP sih, SMA. Ya ampun, seriously, waktu SMA itu editan semua fotoku karena saking aku nggak pedenya dengan jerawat itu tadi. Ya pokoknya banyak banget lah jerawatku, sampai aku edit gitu pakai Photoshop apa ya waktu itu ya, tapi aku nggak begitu bagus pakai Photoshop sih, ya cuma sekedar ngeblur doang kan. Kalau jerawat kan tinggal di titik-titik gitu kan. Nah terus waktu SMA itu mulai deh aku mengeluh ke orang tuaku. Nah aku bilang ke bapak, aduh Pak, anu nih jerawatku kok kayak gini gitu. Terus katanya, oh mungkin keturunan deh gitu, soalnya dulu bapak aku itu waktu mudanya itu juga jerawatan katanya. Terus yang ibuku enggak sih, tapi jadi mungkin keturunan dari bapak itu. Jadi aku bingung lagi nih, ini karena aku salah cuci muka, atau karena emang keturunan, atau emang lagi puber. Ya itu masih menjadi misteri sampai sekarang. Nah waktu SMA itu kan aku ngandel tuh. Nah terus bapakku ada kenalan penjual kosmetik itu, lalu aku dibeliin sama bapakku kosmetik cuci muka itu namanya Himalaya yang warna hijau khusus jerawat itu, terus sama krim pagi dan krim malam Scholar. Himalayanya ini cocok banget di aku karena menurutku nggak bikin tambah jerawat. Krim paginya juga cocok sama krim malam. Krim paginya tuh bikin wajah kita lebih halus gitu, karena soalnya emang bentuknya tuh kayak foundation guys, jadi kalau dipakai emang lebih halus. Cuman karena mungkin waktu itu aku SMA ya, jadi mungkin karena itu aku nggak bisa makainya dan kelihatan tebal banget gitu. Apalagi kan SMA, aku sekolah pakai itu kan pasti nggak enak dong ke orang lain, ke guru-guru gitu, dipikirnya aku ganjen apa gimana gitu, dan suku belo itu gitu. Jadi akhirnya aku berhenti deh, gara-gara itu sih, gara-gara kendembloan itu tadi. Dan akhir-akhir ini aku share lagi kan merek Scholar tuh, karena kan dulu kan merek Scholar kan nggak begitu terkenal ya. Jadi aku taunya ya karena dikasih bapakku itu tadi.
Terus aku cari deh di web-web gitu, dan ternyata krim malamnya itu termasuk krim berbahaya. Ya ampun, aku tuh lama loh pakai itu, sekitar 2 tahun. Jadi bisa jadi aku 2 tahun pakai krim yang berbahaya. Pantesan nggak ada, ya nggak ada perubahan. Maksudnya emang sih nggak gimana ya, jerawatnya tuh jadi kayak jerawat batu yang mendem gitu loh guys. Jadi ya nggak begitu kelihatan, cuman ya ada itu jerawatnya. Dan kadang ketika gede, itu gede banget gitu. Aku pernah waktu SMA di hidung ini gede banget sampai meninggalkan bekas nih. Nah terus setelah lepas dari itu semua, dari krim pagi dan krim malamnya Scholar, aku tetap pakai yang sabun cuci muka Himalaya. Nah sabun cuci muka Himalaya itu menurutku bagus di aku, karena emang sih nggak bikin keset gitu waktu kita cuci muka, cuman kita itu kalau habis pakai itu kelihatan bersih aja gitu wajahnya, dan nggak ninggalin kesan kering, tapi juga nggak berminyak. Jadi lebih baik kalian coba sendiri ya, nanti tahulah feelsnya itu gimana. Dan itu menurutku enak banget. Aku waktu kuliah pun juga pakai itu, soalnya kebetulan di Malang itu ada yang jual gitu di toko besar gitu. Jadi ya kebetulan ada, ya aku beli aja deh di situ. Soalnya waktu SMA itu aku belinya ya lewat bapakku itu tadi, cuman cuci mukanya aja. Nah kalau yang krim pagi, krim malam kayak gitu, aku berpetualang sih. Jadi aku nyari-nyari semua make up yang ada di toko-toko. Kalau dulu itu kan Alfamart, Indomaret masih jarang ya, jadi kayak ke mall gitu. Di mall-mall itu aku beli krim pagi krim malam, pokoknya yang terkenal deh, yang merek yang ada di iklan-iklan di TV gitu, dan yang ada label acne-nya, khusus buat acne gitu maksudnya. Jadi yang khusus buat jerawat-jerawat gitu aku beli. Ya nggak semuanya, maksudnya gantian gitu ya. Misalnya nih, apa nih yang ini cocok nggak gitu, oh nggak cocok ganti lagi, nggak cocok ganti lagi, kayak gitu. Dan aku taunya nggak cocok itu gimana, ya itu tadi jerawat batu guys. Jadi jerawat batuku itu ya, kalau udah muncul satu, ntar muncul lagi di sini gitu. Dan ini tuh belum sembuh udah muncul lagi. Kalau kesini sembuh, nanti sini muncul, udah ini muncul belum sembuh ya. Nah itu nanti muncul lagi di sini. Jadi sampai numpuk banyak gitu di sini ya. Pokoknya kan nggak bakal tegang lihat wajahku waktu SMA. Nah setelah mencari, aku udah nggak tahu deh. Aku udah nggak nyerah juga sih, kayak ya udah deh, aku nggak pakai yang biasa-biasa aja gitu. Misalnya kayak pelembab Viva kayak gitu, terus yang yang cleansingnya Viva, nah kayak gitu. Nah itu menurutku bisa nggak ngilangin jerawat, tapi kayak meredakan juga enggak sih, tapi nggak nambahin gitu loh. Jadi ya jerawatku tetap aja, cuman nggak semakin parah. Jadi aku lebih baik pakai itu, kayak pelembab Viva, cleansingnya Viva itu yang kayak timun atau apa gitu loh guys, yang ada tonernya itu loh, toner terus pembersihnya itu loh. Nah itu aku pakai itu, waktu kuliah juga pakai itu, dan sama bedak March. Nah bedak March itu juga bagus banget. Jadi kalau mau keluar aku tinggal pakai itu aja tadi, pelembab Viva sama bedak March. Nah waktu kuliah juga ada tuh jerawatnya, cuman karena aku udah pakai yang bukan apa-apa lagi, mungkin karena itu juga ya jerawatan, cuman gak sampai yang ada kejadian kayak waktu SMP yang pecah, yang gede banget sampai pecah kayak gitu, nggak ada sih ya. Cuman ya emang gede-gede, cuman ya masih bisa dikontrol gitu pecahnya kapan kayak gitu. Terus kan namanya anak kuliahan ya, kan kenal banyak orang nih. Terus mau perawatan tapi takut, soalnya katanya ada teman SMA aku pakai perawatan di X gitu, wajahnya bagus tapi jadi gini gitu. Terus aku bimbang deh, ikut nggak gitu. Terus temanku nyaranin ada di tempat yang perawatan yang termasuk murah tapi bagus, ada tuh. Cuman di aku juga lagi-lagi nggak cocok ya, walaupun nggak ada jerawatnya nih, tapi ada jerawat batu-batu yang memendam kayak sebelumnya. Ya udah, jadi menurutku ya tetap aja nggak ada perubahan. Kalau sekarang kan ini udah alhamdulillah ya nggak ada jerawat batunya. Ini bare face aku. Jadi ini bare face aku guys, baru habis mandi.
kan bekas-bekasnya udah lumayan memudar kan ya, tinggal ini mana sih, ini tuh bekas jerawat aku yang lama, kalau ini bekas jerawat baru ini juga. Nah ini tuh tadi malam ada komedo gitu, terus aku gatel pengen nyongkel gitu kan. Nah ini untungnya berhasil kecongkel ya, kalau berhasil kecongkel kan nanti terus sembuh gitu ya, walaupun membekas dikit lah. Tapi kalau nggak berhasil kecongkel bisa jadi jerawat, jadi bahaya banget tuh. Ini juga bekas jerawat aku yang dulu. Ini udah hampir hilang ya. Ini nih yang sulit nih, bekas jerawat waktu aku SMA. Seingat aku ini waktu SMA kelas 1. Jadi waktu kelas 1 itu aku ingat banget ada pelajaran elektronika di pagi hari, itu pelajaran pertama kan ya. Dari rumah itu jerawatku itu udah menteng-menteng gitu, ada nanahnya gitu kan, jadi aku udah siap-siap bawa sapu tangan. Nah pas bener banget dong pelajaran elektronika itu pecah sejadi-jadinya, terus aku itu dong sapu tangannya aku giniin terus selama mata pelajaran elektronika, malu banget. Untung guruku sama temenku nggak ada yang julid. Ini nih bekasnya masih ada nih, kayaknya ini bekas jerawat yang saat itu, soalnya dulu itu aku nggak pernah aware sih ini bekas jerawat yang mana gitu, soalnya kan ya tiap hari jerawatan mulu ya, jadi ya nggak tahu ini bekas dari mana. Cuman ini parah banget kayaknya pas itu deh, soalnya kejadian itu pun nggak bisa aku lupain gitu, malunya sampai ke ubun-ubun. Ini bersyukur banget gitu. Nah itu tadi bare face aku. Nah kalian juga udah lihat kan, nah itu tuh cuman tinggal bopeng-bopeng doang, nggak ada jerawat-jerawat yang membatu gitu kan, membatu lagi, jerawat batu istilahnya. Gitu udah nggak ada jerawat batu lagi. Nah waktu aku perawatan di tempat yang direkomendasi temanku itu masih ada jerawat batunya, jadi aku ke situ padahal udah 2 tahun loh, tapi tetap aja masih ada, jadi aku putusin untuk berhenti. Nah terus pas aku berhenti itu aku balik lagi deh ke yang pelembabku yang lama, pelembab Viva sama toner timunnya itu, sama bedak Mars, lagi-lagi bedak Mars ini aku pakai terus sama kuliah. Pokoknya penolong aku banget deh, walaupun emang nggak nyamarin jerawat, seenggaknya kan wajah kita nggak kelihatan kumus-kumus gitu kan ya guys. Nah waktu hampir mau lulus kuliah aku mulai berkelana lagi nih, kan udah semakin banyak ya merek-merek baru, ada dalam negeri, luar negeri kayak gitu, apalagi semakin banyaknya e-commerce, jadi kan kita lebih mudah nih buat beli apapun yang kita inginkan. Nah saat itu aku juga nyobain masker pakai masker kayak gitu. Waktu itu aku pertama kali nyoba itu masker Garnier sih, dan itu menurutku juga bagus banget, jerawatku kayak berkurang gitu loh guys jerawatku. Terus sama aku pakai Garnier krim pagi dan krim malam. Tapi sebelum aku pakai krim pagi dan krim malam ini, aku rajin maskeran aja, itu udah mengurangi jerawat banget. Emang sih setiap hari masih ada jerawatnya, cuman aku inget banget waktu ke pantai. Nah ini tuh pertama kali aku seharian gak ada jerawat, dan tapi habis itu besoknya ada jerawat lagi sih ya. Mungkin karena emang belum nemu skincare yang cocok aja ya, cuma maskeran itu tadi. Tapi menurutku itu ngaruh banget maskeran itu ya gitu. Terus setelah aku mencoba masker Garnier, aku ngerasa cocok, aku nyobain krim pagi dan krim malamnya Garnier. Nah ketika itu untungnya aku udah lulus sih, tinggal main-main doang, maksudnya kayak nggak ada yang perkuliahan atau pertemuan apa gitu yang penting gitu, nggak ada. Cuman itu pas aku tajiah ke rumah temenku, itu pas aku lagi pakai Garnier itu guys, dan ya ampun breakout banget dong. Ini foto-fotonya. Nah jadi waktu hari pertama itu udah nggak apa-apa ya guys, lalu hari kedua itu muncul beruntusan kecil di sini. Hari kedua kalau nggak hari ketiga ya muncul beruntusan di sini.
Tapi aku senengnya apa? Ini bukan jerawat batu, jadi otomatis ini pasti mengeluarkan kotoran-kotoran yang udah memendam lama di kulitku gitu kan. Jadi aku senang-senang aja walaupun beruntusan. Nah, lalu beberapa hari kemudian ini udah aku pecahin sih, karena aku kan gemes gitu ya, kadang nggak tahu juga, dan takutnya kalau aku biarin nanti malah nggak pecah-pecah, padahal kan harusnya dibiarin aja ya biar nggak membekas gitu ya. Cuman ya aku itu tadi kesalahanku, aku pecahin dan akhirnya pecah kayak gitu. Cuman untungnya habis pecah itu ya udah kayak lukanya menutup gitu loh guys. Jadi walaupun ada bekasnya tapi kan lukanya menutup, nggak muncul jerawat-jerawat lagi gitu. Nah, selama 6 bulan apa ya, hampir 6 bulan kayaknya aku pakai itu terus, Garnier krim pagi dan krim malam. Dan menurutku wajahku bagus, jerawatannya pun ganti beruntusan gitu loh guys, karena menurutku aku lebih suka jerawat beruntusan karena lebih kelihatan gitu loh kalau kotorannya itu keluar. Coba kalau jerawatnya batu kan mendem terus juga ngeluarnya gimana, susah kan, harus facial. Nah, kemudian kan jerawat tuh ganti berubah jadi jerawat beruntusan nih. Aku habis itu nyobain serum Nasifik, karena waktu itu lagi booming-boomingnya serum Nasifik kan ya, dan waktu itu aku pas lagi di kampung Inggris. Jadi aku nyobain itu deh, mumpung apa ya, lingkungannya juga mendukung, nggak ada yang kegiatan besar-besar gitu loh maksudnya gitu. Jadi aku pakai serum itu dan menurutku itu meredakan kemerah-kemerahannya dari jerawat beruntusan itu tadi sih guys. Jadi jerawat beruntusanku lebih mereda karena serum itu. Nah, habis itu aku pakai serum itu lama banget ya, udah lama-lama semakin membaik wajah aku. Nah, tapi aku langsung setelah aku cocok serumnya, aku berhenti pakai krim pagi dan krim malam Garnier, karena kan aku udah merasa cocok nih sama yang Nasifik. Yang Garniernya ini aku stop karena kalau aku pakai bedak March itu sedikit nge-wet guys. Emang sih bisa diakalin di isi-isi gitu, cuman ya aku kan orangnya malesan gitu ya guys, jadi ya udah aku mau coba yang lain lagi gitu. Jadi ya karena aku pakai serum Nasifik, aku ganti ke toner sama krim First Herb-nya Nasifik juga. Nah, itu juga cocok-cocok aja sih di wajah aku, jadi aku pakai itu terus. Oh ya, cuman ya aku tuh nggak pakai Fresh Herb selamanya, itu nggak selamanya lagi, maksudnya aku nggak pakai fresh terus-terusan, jadi kadang ganti yang whitening gitu. Soalnya kan gini, Fresh Herb itu bentuknya kan minyak dan dipakainya harus dikocok-kocok gitu ya biar minyaknya nyampur. Nah, aku tuh agak nggak suka dengan tekstur yang minyak gitu, jadi aku ganti yang ke seri whiteningnya Nasifik itu tadi, dan aku alhamdulillahnya juga cocok-cocok aja. Jadi sampai sekarang aku pakai yang whitening itu, maksudnya bukan yang Fresh Herb tapi tetap yang Nasifik gitu. Jadi urutannya yaitu tadi, menurutku yang paling membantu aku dalam penyembuhanku ini ya selain Tuhan yang Maha Kuasa, tapi melalui itu tadi maskeran, terus Garnier, terus habis itu serumnya Nasifik yang Fresh Herb, habis itu ganti ke yang whitening pun juga alhamdulillah masih tetap bagus seperti ini. Jadi itu tadi ceritanya waktu aku jerawatan itu tadi. Selanjutnya aku mau bagi tips-tips aja sih guys. Pokoknya yang pertama kali teman-teman lakuin adalah jangan sedih, jangan stres, udah itu aja. Karena waktu-waktu aku SMA itu aku kayak down banget gitu, teman-temanku wajahnya pada mulus-mulus, wajahku kayak begitu kan ya, orang pasti sedih lah ya, sampai nggak pede, foto-foto pun nggak pede ya. Mungkin kalau kalian lihat fotoku di foto temanku, mungkin bisa aja ada yang kelihatan jerawatnya, atau mungkin juga nggak ada, karena dulu itu zamannya booming B612 atau B apa ya, pokoknya itulah semacam snow gitu, aplikasi kayak gitu. Jadi wajah kita bisa digurin gitu jerawat-jerawatnya kayak gitu pokoknya. Dan itu kan malah parah juga ya, jadinya ya pokoknya jangan sedih. Waktu kuliah itu aku udah mulai menerima diri dan mulai
bahagia tanpa krim abal-abal lagi. Jadi menurutku waktu itu udah mendingan sih, walaupun masih banyak jerawat, cuman nggak separah waktu SMA. Nah waktu pas lulus kuliah nih, otomatis lulus seneng dong. Ya udah, habis itu udah nggak stres lagi, seneng-seneng, dan akhirnya jerawatku semakin membaik. Jadi intinya yang pertama, jangan sedih dan jangan stres. Lalu yang kedua, jaga pola makan dan minum yang banyak, terutama air putih ya guys. Karena aku udah ngalamin sendiri, aku tuh emang orangnya tuh nggak suka makan banyak, cuman aku suka minum banyak banget nih. Dan ketika menyadari itu, sekarang aku lebih suka minum ya daripada makan. Pantesan kayak kulit aku semakin membaik gitu. Jadi intinya minum air putih yang banyak dan jaga pola makan. Oh ya, waktu itu kan waktu kuliah itu aku sukanya makan capcay. Jadi banyak sayur-sayuran itu lebih baik guys, kayak gitu. Jadi sampai lulus pun aku juga masih sering makan sayur kayak gitu. Kalau soal makan sih sebenarnya aku nggak ada pantangan ya guys ya. Aku tuh makan apa aja, cuman porsinya nggak banyak kayak gitu. Aku paling porsi banyak itu kalau emang di warungnya dikasih porsi banyak itu ya mau gimana pun tetap aku habisin. Terus apalagi kalau di rumah dimasakin ibu, dikasih porsinya segitu, ya udah aku makan aja. Makanya sekarang kayak gini nih, 60 kilo. Nah itu yang kedua tadi, pola makan dan minum air yang banyak. Lalu yang ketiga, setia pakai skincare. Jadi gini, misalnya kalian udah pakai skincare A gitu ya, misalnya kalian udah cocok sama skincare itu dan skincare itu nggak bikin wajah kalian semakin parah, maka ya udah pakai aja, jangan ganti-ganti. Atau mungkin kalau memang karena kalian nggak cocok teksturnya kayak gitu, nggak apa-apa deh ganti gitu. Tapi ya harus itu tadi, bertahap guys. Kayak kita ngasih makan kucing aja deh, kucing itu kalau mau ganti makanan pun juga harus bertahap ya, kayak gitu, biar kulit kita tuh nggak kaget. Terus semakin parah atau enggaknya kulit seseorang itu beda-beda guys ya. Jadi kalau kulitku tuh menurutku kalau nggak ada perubahan itu ya itu tadi, jerawat batu. Karena dulu itu aku jerawat batu banget, terus habis itu berubah ke jerawat beruntusan setelah pakai Garnier. Itu menurutku udah perubahan yang bagus banget, karena itu kotorannya semakin keluar, jadi nggak memendam gitu. Kalau jerawat batu kan kotorannya memendam gitu ya guys, jadi menurutku itu semakin parah kalau ada jerawat batu. Nah karena parameterku itu tadi, ya udah aku merasa cocok aja tuh Garnier. Cuman ya itu tadi, nge-white cast dan aku ganti ke Nasivic. Yang Nasivic Fresh Lip pun karena aku nggak suka tekstur oily-nya, aku pindah yang ke seri whitening kayak gitu. Dan sekarang aku whitening cocok, ya udah aku pakai itu terus guys kayak gitu. Jadi jangan gonta-ganti skincare ya kalau skincare-nya cocok dan nggak bikin kalian tambah parah. Misalnya kayak Viva pelembab itu aku juga nggak ganti-ganti. Karena apa? Karena menurutku nggak memperparah. Jadi kayak ya udah mempertahanin kulitku kayak gitu aja, kayak gitu. Jadi aku lebih suka yang kayak gitu sih daripada yang memperparah. Yang keempat, stop make up yang berat-berat. Jadi kalau selama wajah kita tuh masih berjerawat parah, kita tuh jangan pakai make up yang berat-berat guys, kayak foundation kayak gitu, nggak usah. Lebih baik kita pakai pelembab sama bedak aja udah. Kalau dulu ya itu tadi aku pakai Viva pelembab sama bedak Mars. Kalau nggak gitu habis itu kan Garnier ya, itu Garnier sama bedak Mars, udah itu aja, nggak usah pakai foundation dan lain-lain. Cushion, aku dulu juga pakai cushion juga, pernah nyobain gitu kan namanya juga tergoda gitu, merek-merek Korea banyak gitu ya. Ya udah, tambah jerawat batu lagi deh kayak gitu. Jadi kalau selama wajah kita jerawatnya banyak, bukan yang cuma 1-2 gitu loh ya, yang jerawat banyak, mending nggak usah make upan dulu, pakai pelembab sama bedak itu tadi aja. Kemudian aku udah selesai nih tipsnya ya. Habis itu aku mau ngasih tips yang lain lagi. Tips pindah make up. Misalnya dulu ya, aku kan dulu pakai Himalaya, pelembab Viva sama tonernya Viva, terus yang cleansingnya Viva itu, terus sama bedak Mars itu waktu wajahku masih merah-merah. Ya udah, itu menurutku kombinasi paling bagus banget saat aku jerawatan. Nah habis itu kan aku pengen ganti nih skincare gitu ya. Ya udah, yang pelembabnya itu tadi aku ganti ke yang day cream Garnier sama
night creamnya Garnier, dan itu kan alhamdulillah cocok ya. Ya udah aku pakai itu sama bedak Mars, jadi nggak langsung ganti semua gitu, jadi ya bertahap kayak gitu. Cuci mukanya pun masih Himalaya. Nah, waktu aku pengen ganti cuci muka Himalaya ke Shinsui waktu itu kan karena aku kan udah lulus kuliah ya, jadi nyari Himalaya di kotaku itu sulit banget kalau nggak di Malang. Jadi aku mau ganti Shinsui yang ada di toko-toko biasa tuh banyak. Nah, aku gantinya juga ya ganti cuci mukanya aja, yang lain jangan ganti, jadi biar kita itu tahu cuci mukanya cocok nggak sih buat kita kayak gitu. Nah, berhubung Shinsui aku cocok, nggak bikin jerawatku tambah parah juga, jadi aku ganti Shinsui deh. Walaupun Shinsui sama Himalaya itu beda banget. Kalau Himalaya kan nggak ninggalin kesan keset ya, jadi masih ada apa ya, hydratingnya gitu loh. Tapi kan kalau Shinsui itu kayak ninggalin kesan keset gitu, tapi menurutku wajahku juga baik-baik aja, jadi aku tetap lanjutin pakai itu. Nah, setelah ganti cuci muka, terus ganti day cream, night cream, otomatis kan aku pengen nyobain yang serum tadi ya. Ya udah aku pakainya serum itu aja, tambah satu serum itu aja, aku nggak tambahin lain-lain. Emang sih katanya toner itu bikin serum kita lebih masuk loh kayak gitu, cuman kan aku takutnya nanti nggak tahu ya ini tuh yang cocok yang mana yang enggak yang mana, jadi aku pakainya yang serum itu dulu. Nah, baru serumnya cocok aku nambah toner deh. Nah, setelah tonernya cocok baru nambah yang lain. Bukan nambah sih, ganti ya tadi day creamnya Garnier ke Nasivic itu tadi. Setelah cocok, oke, karena aku nggak suka tekstur oilinya Fresh Herb, aku ganti ke yang whitening. Nah, itu aku gantinya pun ya serumnya whitening itu tadi, tetap masih aku mix tonernya yang Fresh Herb sama yang bedak Mars itu tadi ya. Jadi itu, terus habis itu kalau udah cocok lagi aku ganti ke seri whitening tonernya, habis itu ganti yang night cream whiteningnya. Pokoknya gitu-gitu deh satu-satu gantinya ya guys, supaya menghindari kita jerawatan lagi kan. Kita kan jerawatnya udah berkurang nih kan, sayang nanti kalau rusak gara-gara hal kecil dan kita nanti malah nggak tahu kita gara-gara apanya kayak gitu. Nah, terus ketika aku sudah sadar jerawatku ini semakin hilang, panas banget guys Surabaya. Dan ketika aku udah sadar jerawatku ini udah hilang, tinggal bopeng-bopengnya aja, aku mulai deh belajar make up yang tebal-tebal kayak gitu. Jadi aku mulai belajar foundation, terus eyeliner, pokoknya yang berat-berat gitu guys. Jadi aku mulainya juga dari foundation dulu. Terus habis itu pokoknya nyobain satu-satu deh. Foundation cocok, bedak. Dan waktu itu aku nyobanya juga yang murah-murah dulu, kayak merek, pokoknya aku nyobain dari merek Viva semuanya. Jadi awal-awal itu aku coba foundationnya Viva, bedaknya Viva, terus eyelinernya Viva, pokoknya semuanya Viva. Tapi ya satu-satu tadi makanya guys, misalnya foundation Viva aku campur pakai bedak Mars kayak gitu, terus lama-lama aku ganti pakai yang bedak padatnya yang kuning langsat Viva itu. Dan kalau ternyata cocok, nggak bikin jerawatan, ya udah aku lanjutin aja guys kayak gitu. Nah, terus sampai suatu ketika aku udah cocok semua nih sama produk-produknya Viva. Terus aku mulai nyoba makeover. Nah, untuk saat ini nih aku lagi tahap nyobain make upnya dari makeover gitu. Dan alhamdulillah foundationnya juga sekarang cocok, bedaknya juga cocok, dan itu tadi juga bertahap gitu guys. Nah, nanti mungkin kalau makeover menurutku aku udah cocok, aku juga bakalan ganti ke merek-merek makeup yang lain kayak gitu, tapi juga bertahap lagi kayak gitu. Soalnya kan kalian juga tahu aku kan awalnya wajahnya berjerawat, jadi takut kalau nanti nambah jerawat kayak gitu, jadi lebih amannya satu-satu guys kayak gitu. Nggak bisa langsung ganti semua, ganti gitu nggak bisa, nanti malah bahaya, kita nggak tahu apa yang bikin kita jerawatan. Jadi menurutku itu tadi, kalau skincare itu kalau bisa nggak usah ganti-ganti kalau udah cocok. Tapi kalau make up nggak apa-apa ganti-ganti, kan make up kan istilahnya kayak cat ya, cat kan ganti-ganti nggak masalah tuh, cuman ya harus bertahap itu tadi.
Jadi itu aja cerita dari aku. Makasih teman-teman udah mau dengerin. Semoga jerawat-jerawat kita cepat hilang. Bagi yang masih jerawatan, yang udah nggak jerawatan, semoga nggak muncul-muncul lagi. Terima kasih udah menonton. Bye bye.